saya tanya, bilang ini, apakah sudah direkam nih? Tidak apa-apa tuh kalau makan tuh, kalau begini nggak boleh tuh. Semua tidak bisa. Baru Makanya teman kalau kita makan nanti kamu ngiler. teman kita yang satu ini baru masuk ini. Kita lanjut sudah apa namanya? Kasus yang kita tidak usah yang terlalu rumit, yang biasa-biasa saja, tidak usah terlalu mempersulit diri gitu. Betul. Iya. Kalau mau yang ini saya yang simpel saja tentang penegang kelas. Itu terlalu simpel, Pak. Terus Ini saja, apa namanya? Ada satu tuh kalau tidak salah itu ini. Apa ya? Kemarin saya sempat tulis kasus itu. Siswa yang jarang masuk karena kampung dengan sekolahnya jauh. Ya itu juga bisa. lebih Itu susah juga itu. bagus itu. Nah, itu bagus itu. Susah. Itu gampang. Di sini Penjelasannya kan itu harus berikan fasilitas. tidak, Pak. Maksudnya dia tidak mau itu kan ada beberapa faktor sehingga dia menyebabkan dia kayak begitu tuh. Faktor itu kan dia masuk dalam dilema etika yang ada 4 tadi, Kak. Berapa tadi? Jadi ceritanya kalau macam akhir minggu kan mereka pulang. Nah, kalau mau masuk minggu baru kayak hari Senin, Selasa itu kadang mereka tidak masuk karena kan tidak semua orang tua punya perahu toh. Mereka juga paling perahunya cuma perahu itu saja, perahu ketinting. Nah, Iya. biasanya mereka ikut longboat perusahaan. Dan longboat perusahaan itu kan ada waktunya. Dia maksudnya setiap hari ada, tidak setiap hari ada, intinya kayak gitu. Nah, jadi bentuk dilema etikanya tuh dia masuk di nomor berapa tuh? Coba. Bahas cerita dulu kasusnya. Ya. Nah, jadi si anak ini akhirnya dia datang pada saat dia dapat transportasi gitu. Saya lupa lagi kemarin kayaknya saya taruh di itu deh, di Word nggak ya? Tunggu saya lihat dulu ada atau tidak. Apa ya? Justice and Mercy. Berarti ceritanya ini tentukan paradigma katanya kayaknya. Kayaknya itu antara rasa keadilan dengan kasihan begitu. Ya. Ada juga kemarin itu kan tergantung kita yang pilih bagian mana itu, Pak. Ada juga yang kebenaran logisnya juga bisa. Jangka pendek, jangka panjang. Cuman kan banyak kasus tuh kayak bingung juga. Atau dari klaim saja dari bapak-bapak suara terbanyak bapak-bapak. Kalau kasusnya Ibu Tuti itu sama dengan saya punya ini siswa itu biasa dia ini toh. Dia tinggalnya di Inawatan, baru sekolahnya di YPKHH. Wah, itu lebih parah. Wah, parah itu. Itu sama tuh. Gak bisa angkat saja. Ya, pasti itu. Kalau macam ini, Pak Amun mungkin juga ada siswanya seperti itu. Jaraknya jauh dari sekolah. Ada. Tapi coba teman-teman dengerin ya. Ada kejadian. Ini kan kasusnya tuh mereka ada bermasalah di sekolah. Saat kita mau selesaikan, anak yang satu itu anaknya kepala suku. Anak yang satunya itu masyarakat biasa. Sedangkan kita kalau kita masyarakat kalau kepala suku orang itu kan biasa agak sedikit agak temperamen tuh. Agak jahat. Jadi kita orang sebagai guru jadinya tuh kayak dilema mau hukum dia, tapi takutnya nanti kita juga punya terancam. Tapi kalau tidak dihukum dia, jadi kita tidak tidak mengajarkan hal yang benar sama gitu. Kira-kira itu tidak masuk dalam kasus. Bagus itu kasus yang langka, kayaknya cuma ada di Papua aja. Oh iya, betul. Iya, tapi agak ekstrim itu.
Bukan agak memang kenyataannya kayak begitu kan. Itu Dan kejadian yang biasanya kalau terjadi. Iya. Tapi Jangan akhirnya yang ini bahas yang ini yang sedang-sedang saya terlalu ini. Yang kayak Ibu Tuti sudah. Yang Mm-mm. Masalah faktor kendaraan begitu toh. Faktor kendaraan, jarak, ya. ya itu sebenarnya solusinya bisa kayak kita pertemuan orang tua dengan kepala kampung di mana anak-anak tinggal. Jadi kayak mereka diminta untuk memfasilitasi setiap akhir minggu, kayak minggu sore gitu kan, minggu sore untuk mengantar siswa-siswa yang mau sekolah di KAIS ini, di satu tempat ini gitu. Di sini kan kita tidak cari solusi toh. Paling bagusnya itu buatkan asrama saja. Sudah dibuatkan asrama tapi ya begitu. Ya namanya anak murid ya pulang setiap hari Jumat ya pulang Sabtu pulang lihat orang tua toh. Pola ya begitu sudah. Ya, pulangnya itu 2 hari. Minggu sorenya sudah Sebenarnya kembali. kan begini, kasusnya betul ini kan dia mau pulang kembali tapi karena memang faktor kendaraan itu Kendaraan transportasi tidak ada, ya, betul. ya itu saja. Kan nanti kita ini analisis dengan 9 ini toh, 9 poin itu toh. Iya. Pertama kita masuk di 4 paradigma pengambilan keputusan, kita pilih 9 yang angka. mana. Pertama, mengenali Setelah itu nilai-nilai yang bertentangan. mengapa kita pilih dilema itu, apa paradigma itu. Nah, Terus gini. Kita angkat satu kasus dulu, kemudian kita ini maksudnya lihat poin-poin langkahnya toh. Pertama kan mengenali nilai-nilai yang bertentangan, nilai-nilainya apa kira toh. ya maka saya bilang tadi tuh Pak, keadilan PS apa gitu. Setelah itu kan dia masuk di itu tuh. Yang setelah kasusnya terjadi kan kita tentukan 4 paradigma pengambilan keputusan dulu. Kita mau pilih yang mana. Oh iya, betul. Nah, setelah itu baru kita masuk ke namanya prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Itu kan ada 4 ke 3, 4 kayaknya itu. 4 ke 5 kalau tidak salah. 3 prinsip untuk ini keputusannya toh. apa kasus kita mau kerjakan, kita buat narasinya dulu. Kita narasikan dulu. Setelah kita Iya, narasi, betul. nanti setelah narasi baru kita paradigmanya, kemudian nanti kita gunakan konsep Pendimannya. pengambilan. Coba itu kau punya kasus yang kau apa tuh baru kita rubah-rubah dia bilang itu toh. Sekarang kita menarasikan dulu apa kasusnya dulu. Setelah kita orang narasikan kasus, baru nanti coba kita pilih ini masuk dalam kira-kira Paradigma apa? Masuk di nomor berapa gitu. Oke. Coba saya kirim satu kasus ya, bukan kasus yang tadi sini ada. Aduh, yang tadi saya kayaknya saya tidak simpan deh itunya. Dokumennya. Kalau gitu kalau langsung narasi kan sudah tidak apa-apa, kita langsung narasi kan sudah. Terus sebenarnya saya mau izin dulu ini. Belum sholat asar, Pak. Soal saya dulu. Coba saya kirim ini ya, satu kasus di grup ya. Nanti kalau misalkan mau grup yang lama ya, kita kembali ke grup lama ya. Coba chat WA sini saja, chat di kolom chat ini. Terlalu full. Ya, biar dokumen toh. Biar dokumen biar enak. Grup pertama itu. Tapi maksudnya kalau ada juga teman-teman yang mungkin ada kasusnya kemarin yang mulai dari diri ada kasusnya yang mungkin menarik juga bisa sih. Di share saja toh nanti kita pilih. Bagaimanakah? Yang tadi sudah. Itu saya sudah kirim. Saya izin sholat dulu ya. Soalnya tadi saya fokus mengikuti. Tapi ya sudah lupa.
Oke. Pak Fir, besok kita jam 8 ya. Oke, siap, Pak. Oke, semoga tidak hujan besok. Iya, Pak. Soalnya saya rencana mau di lapangan juga, Pak. Oh, di lapangan, boleh, boleh. Iya. Biar lebih bagus. Iya, maksudnya pertama mungkin 5-10 menit awal saya di kelas dulu, setelah itu langsung searah ke lapangan tuh, Pak. Biar. Oh iya, betul-betul. Oke, Iya. sip, bagus Oke. itu. Oh ya, jangan lupa itu yang lampiran di print, Pak ya, yang lampiran 4, Oke. 5, 6, 7 itu. Oke, siap, Pak, siap, Pak. Oh, di print. Oke, pakai kertas A4. Oke, siap, Pak. Oke, sama EPP-nya. Oke, siap, Pak, siap. Sip. Mana Ibu Tuti bilang sudah kirim di grup tuh tidak masuk-masuk. Ada. Malahan Bu Tuti ngirimnya ke saya. Astaga. Berarti saya yang berarti. Sebentar, saya kirim di grup. Ibu Tuti pikirannya Pak Jai saja itu, Pak. Oke, itu sudah di grup. Ya benar lah, justice and mercy. Pak Fir, kayaknya kita tunggu dulu surat dulu apa? Iya, Pak, bisa. Nanti baru kita salah satu kali jalan, Pak. Ya, betul. Ya, tarik nafas sedikit dulu.
Iya, oke lanjut. Lanjut ya. Ya, Itu Pak kasusnya sudah coba baca apa kasusnya itu? itu kasusnya Adrian ini. Jarang masuk ke sekolah karena dia ini Dapat perundungan membantu dari orang orang tua. tuanya. Iya, bantu orang tua. Adrian sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Meskipun terkadang Adrian tetap berusaha memenuhi tagihan tugas yang diberikan guru. Namun, hal tersebut membuat murid-murid yang lain merasa sekolah melakukan pembiaran terhadap Adrian. Ibu Robeka selaku wali kelas pernah melakukan kunjungan ke rumah Adrian dengan maksud untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Iya. Perilaku Adrian selama di sekolah Ibu Robeka terkait mendengar penuturan dari orang tua. Adrian bahwa orang tua Adrian merelakan untuk tidak sekolah dan bekerja di lahan sawit. Karena keadaan itu yang akhirnya Adrian lebih memilih untuk kerja di kebun untuk mencari uang membantu perekonomian keluarga. Dalam kunjungan tersebut diketahui juga bahwa Adrian merupakan tulang punggung keluarga. Pada kesempatan lain, Ibu Rebecca bertanya kepada Adrian terkait pendapat orang tuanya dan diperoleh informasi bahwa sesungguhnya dia sangat ingin tetap bersekolah. Oleh karena itu, selalu berusaha mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Desakan dari guru-guru berkaitan dengan tingkat kehadiran di sekolah yang rendah. Nah, ini membuat Ibu Rebecca menyampaikan kondisi Adrian pada rapat evaluasi sekolah. Hasil dari kesepakatan guru-guru dan kepala sekolah adalah memberikan bimbingan di luar jam sekolah kepada Adrian, di mana guru diberikan kebebasan untuk menentukan teknisnya. Beberapa guru tidak keberatan dan meminta Adrian datang ke rumahnya untuk meskipun pada praktiknya masih belum optimal, namun kepala sekolah dan guru-guru sepakat untuk memberikan kesempatan Adrian belajar dan tetap bersekolah. Apa nilai-nilai yang bertentangan dalam studi kasus tersebut? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Hak setiap anak mendapat pendidikan. Okay. Peraturan di sekolah harus diterapkan pada setiap murid. Mengikuti pelajaran di sekolah. Rasa kasihan tanggung jawab anak membantu orang tua menjadi tulang punggung keluarga menanggung beban ekonomi. Apa fakta-fakta yang relevan? Adrian lebih baik. Ini salah ini. Fakta-faktanya ini. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Adrian lebih baik masuk ke hutan ini, bukan mencari ikan. Apa namanya? Toh? Saya salah itu. Apa namanya saya? Kayaknya bukan itu. Maksudnya yang itu sudah, cuma ada Ya, revisi. tinggal diganti saya toh. Ya tinggal diganti. Oh, ceritanya ini ya, Adrian mencari ikan untuk masuk di hutan sawit untuk bakar-bakar mungkin. Bukan. Kayaknya saya salah itu. Ada saya sudah revisi itu. Aduh, saya kirim yang Iya. salah lagi. Baru Sudah kirim perbaiki dulu, saja Bro. di situ, perbaiki aja di situ. Berdasarkan perasaan dari intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ada yang salah dalam kegiatan pembelajaran di sekolah terkait peraturan kehadiran siswa, di mana Adrian seharusnya belajar bersama dengan siswa yang lain di kelas, sedangkan Adrian mendapatkan bimbingan di luar jam sekolah. Ada rasa ketidakadilan dalam situasi ini, betul ya? Betul Adrian lah. ingin bersekolah, Lebih baik di sisi lain dituntut untuk membantu pergi ekonomi ke keluarga. baik ke Saya kira nih solusi yang paling terbaiknya ini kasus Adrian ya, bagusnya ikut paket saja. itu sudah, maksudnya kan ini kita untuk didiskusikan bersama tuh. Iya. Kalau menurut saya sih, ini siswanya bagusnya nanti tunggu ini saja, sekolah paket. Paket B atau paket C itu. Karena begini, kalau yang Berarti kasus sudah ada seperti peran kita di situ. itu lagi. Paradigma rasa kira-kira apa yang diambil oleh panutan. Putus yang akan diambil berupa memberikan dukungan moral terhadap Adrian. Kalau macam ini toh masih mau disekolahkan, bagusnya itu apa itu? Tidak ada baiknya kalau macam dibuat rapat dengan orang tua siswa yang lain kah? Kalau dapat kasus seperti ini.
Hmm, supaya tidak ada rasa maksudnya iri. gimana? Maksudnya Di rapat dengan orang tua yang lain. iya, Maksudnya bukan selain orang tua Adrian. iya, Ya nanti kita jadi bahas kasus orang lain, bukan kasus Adrian, bukan Adrian saja yang punya kasus, Dang. Tidak, maksudnya Pak Ratu itu iya, sampaikan yang hal yang terjadi ini supaya orang tua juga tahu supaya maksudnya kayak jangan ada kecemburuan sosial gitu, iya, perlakuan beda gitu. iya, itu betul. Mungkin Sebenarnya penyampaian ke orang tua tuh setelah ini kapan? Setelah penyelesaian masalah dengan siswa dulu, baru nanti klarifikasi ke orang tua yang lain terkait persoalan Adrian, gitu toh? Oh, iya. ya seperti Pak itu tadi bilang jangan terlalu melebar kita tuh, maksudnya Nah, fokus ke itu saja dulu. itu kalau Ini kan kita kalau tidak harus tepat kan, nanti tadi Pak Fasil bilang nggak harus yang perfect, ini harus begini juga kan, nanti ada apa namanya itu dari teman-teman lain juga tuh, ada umpan balik dari teman-teman. Tapi maksudnya ini saya punya itu kemarin, tapi kalau ada teman-teman yang kira-kira yang maksudnya kasusnya lebih gampang, sederhana, ya nggak apa-apa yang lain aja. Biar kita ringan, juga Sebenarnya semua kasus di sekolah itu sama semua itu, walaupun ceritanya dia punya redaksi lain, tapi inti-intinya itu sama. iya kan, pasti ada yang namanya tadi tuh paradigma, beberapa paradigma tadi toh, ini lawan ini, keadilan apa namanya kelompok lawan individu, kayak gitu-gitu pastinya kan. Dia punya paradigma kan pasti itu 4 paradigma itu. Jadi kayak mana? Coba kasih lihat muka-muka. Berarti kasus ini kita pilih paradigmanya apa dari keempat ya? yang kedua itu Keadilan dengan sosial. Keadilan Itu kan keadilan kasihan kah? ya, kasih adil dan kasih. Oke, setelah itu di Kalau sini kan dia mau ini kalau mau agak seru ya ambil 2 paradigma ini. tidak bisa, Pak. Dilema Meskipun bisa ketik takaruan ini. rasa Tidak bisa, kasihan, Pak. Tidak bisa, Pak Ratu. kebenaran. Begini, Pak. Di dalam tugas itu tuh sudah ada apanya. Pertama buat satu kasus yang mengandung dilema etika, yang kedua muat salah satu paradigma dari 4 dilema etika. Iya, iya. Paradigma ini kan, Setelah itu, paradigma ini nilai yang bertentangan toh? Ya nggak iya. sih? Kayak keadilan ini kan di sini kan ada itu keadilan. Iya, paradigma yang tadi itu yang sudah bilang keadilan plus kasihan itu. Keadilan Setelah itu setelah itu memuat salah satu prinsip dari dilema etika yang ada 3 tadi itu. Membuat salah satu prinsip dari 3 dilema etika. Setelah itu 4 memuat 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan untuk menguji ketepatan. Cuma itu saja. Ya berarti sudah ini kita ambil, kemudian kita teliti yang 9 langkah itu. Mengenali nilai-nilai sudah toh? Nilainya. Kalau dari apa kita Adrian ini sebenarnya ada 2 paradigma. Yang pertama persoalan. Kak, aku punya itu suara jelas, putus-putus. Ini individu lawan community atau kelompok lawan ini toh perorangan. Kemudian dia kena juga ke yang kedua, dia kena juga ke dan kasihan. Kenapa saya bilang kelompok dan perorangan kelompok itu kenapa? Karena kan dia cuma 1 orang, anak teman-teman temannya yang lain bisa datang, banyak orang bisa datang, kos cuma dia satu orang aja kan, jadi kita harus mengubah lebih banyak gitu. Suara jelas kah? Apa dia ada suara, cuma dia tidak itu kayak macam apa? Putus. Ya. Kalau menurut saya sih satu Suara robot. kalaupun nanti
kalaupun nanti dari kelompok lain bilang ini masih ada bisa masuk paradigma lain ya. Iya, Kita semua juga bisa masih masuk. Semua bisa masuk, tinggal bagaimana Pak Fir? Lihat itu ada kalau dari Suara itu Kak. Iya, Amun, coba apa, kasih apa dulu kayak dia Coba masuk kayak logout dulu, logout baru login ulang. Suara sumpah tara jelas Demi. di KM Yang memang jaring lagi rusak memang. Di sini juga kadang koma. Kalau saya dia masuk di apa kan ini prinsip tuh. Prinsip itu kalau menurut saya tuh dia masuk ke apa nih? Kantianisme nih. prinsip dilema kan, dilema 3 kan? Iya, yang ada 3 tuh. Coba share screen Kak Pak Guru. Maksud share screen bagaimana? Maksudnya yang Pak Guru ada bilang itu. Yang prinsip Itu kan ada 3 tadi tuh paragraf itu ada apa saya tuh? iya, yang ini saya lakukan karena itu yang ini kan pertama, apalagi memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Kedua, yang basic-basic itu. Yang kedua ini kan Kantianisme ini kan bertindak sesuai dengan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Berarti ini kan kita pakai perasaan gitu. Mungkin konsekuensinya kan mungkin ada kecemburuan sosial dari siswa karena kita memperlakukan dia beda gitu. Iya, itu pasti itu. Nah, makanya dia masuk yang di sini nih, Kantianisme nih. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau yang yang 4 paradigma pengambil keputusan itu kita ambil yang tadi yang keadilan versus kasihan itu. Terus Berarti kalau sudah prinsip, cocok, terus prinsipnya kita ambil yang Kantianisme. Itu menurut saya sih. Karena dia Kantianisme itu apa? Kantianisme itu dia bertindak sesuai dengan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Bagaimana kita ada pihak yang dirugikan. Kantianisme. Kemudian tergantung juga digunakan untuk mengembangkan posisi kontra dan Kantianisme adalah pemahaman di mana setiap kita mengambil keputusan, kita harus membayangkan bagaimana kita ada di pihak yang dirugikan. Ini menjelaskan bahwa kita dilakukan sesuai tindakan maka oh iya, menjelaskan bahwa bila dilakukan sesuatu tindakan, maka tindakan itu dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dia ambil keputusan sesuai dengan kalau dia memposisikan dirinya sebagai orang itu begitu. Moral, dia pakai moral, bukan pakai ini. Pakai perasaan pihak lagi yang dirugikan gitu. Dia pakai perasaan gitu. Karena dia memposisikan orang dia seperti orang itu, toh? Iya, jika karena tanpa dia pikir konsekuensi yang dari dia ambil keputusan itu apa gitu. Jadi kayak maksud konsekuensi kan pasti ada kecemburuan sosial dari dia punya teman-teman apa nih siswa-siswa lain tuh kenapa kita perlakukan anak itu beda kayak gitu tuh. Itu menurut saya sih. Iya betul. Cuma maksudnya bisa dilihat, maksudnya kan kalau terlepas dari permasalahan siswa-siswa lain toh, pasti kan kita memperlakukan si anak itu begitu karena dia punya permasalahan yang seperti itu. Tapi kan tidak semua anak-anak punya permasalahan seperti itu. Mungkin ada permasalahan yang lain dan kita juga punya tindakan yang lain untuk dia. Gini loh, yang ini nih kita berpatokan pada kasus ini, bukan kita patokan ke anak-anak lain. Iya betul. Jadi ini kasus. Maksudnya kan, maksudnya Pak Fir kan takutnya anak-anak lain itu cemburu. Kenapa kita kayak
memutuskan untuk seperti tadi, apakah apa itu? Intinya kita memberikan satu inilah tindakan atau bantuan terhadap si Adrian ini toh. Terus takutnya nanti menimbulkan kecemburuan anak-anak lain karena anak-anak lain tidak diperlakukan seperti itu, ya kan? Nah, Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini kita ambil yang mana? Maksudnya menurut Bapak Ibu guru yang lain kita ambil yang mana dari antara 3 kasus? Maksudnya 3 prinsip ini. Karena di situ kan di tugasnya itu kan disuruh kita pilih salah satu dari 3 prinsip dilema etika. Kalau prinsip kalau yang ini yang dari yang dituliskan di sini prinsip rasa peduli, care based thinking. Kenapa? bisa. Pasti karena ada rasa peduli itu, makanya dia memperlakukan seperti itu. Kalau menurut saya sih, karena saya yang tulis. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran. Apa yang Anda harapkan orang lain lakukan? Coba saya telah lagi dulu ya, care basic thinking. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang diharapkan orang lain lakukan. Benar lah, itu dia masuk dalam care basic thinking karena itu kan atas dasar rasa peduli toh. Nih, memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip sih juga dengan yang tadi. Jadi kayak dia memposisikan kalau dia ada di situ, dia juga berharap dapat perlakuan seperti itu gitu. Dengan yang tadi Pak Fir bilang, jadi kayak orang itu memposisikan dirinya, cuma bedanya kan tadi ada tambahan kayak dia tidak peduli, maksudnya dia tidak memikirkan atau mempertimbangkan apa-apa yang akan terjadi setelah itu. Atau apa-apa yang terjadi kepada, maksudnya pandangan orang lain terhadap dia gitu. Ini Adrian seharusnya belajar bersama dengan siswa lain di kelas, sedangkan Adrian mendapatkan bimbingan di luar jam sekolah. Ada rasa ketidakadilan dalam situasi ini. Adrian ingin bersekolah, namun di sisi lain dituntut untuk membantu ekonomi. Sebenarnya kalau misalkan kita mau itu ya, maksudnya mau itu secara umum, pastinya kalau macam saya di sekolah, pasti bukan si Adrian saja ini yang, maksudnya bukan terkhusus Adrian saja yang maksudnya dikasihkan bimbingan. Pasti ada siswa-siswa lain yang mungkin yang Jadi apa gini namanya? jadi anggap saya bilang semua siswa tuh ada yang punya kasus, bukan cuma Adrian, tapi kan cara perlakuan kita ke mereka kan beda-beda semua. Jadi kita tidak usah pikir aneh-aneh jauh-jauh gitu. Memang itu sudah pas tuh kayak kita pemilihan tadi sudah pas. Jadi kita tidak usah bias terlalu jauh. Kalau kalian berpikir bahwa ini nanti bagaimana tidak bisa. Harusnya kita konsepnya pas di situ semua. Tidak usah Iya sudah kalau begitu. Nah, Iya, itu yang pertama. sudah. Terus kita buat sesuai alurnya. Nanti kan kalau memang masuk dalam forum diskusi dengan teman-teman kelompok kan kita bisa saling berbagi di situ. Kalau kita kasih sempurna memang nanti tidak ada usul dan saran gitu. Iya, berikan pancingan. Oke. Jadi kan berarti ini dia punya pertanyaan, dia punya tugas itu kan studi kasus sudah toh? Nah, kita sudah pilih tadi itu. Setelah itu membuat salah satu paradigma dari dilema etika. Berarti kita pilih keadilan dengan rasa kasihan. Ya. Alasannya apa? Ya itu tadi ada kalau setiap anak mendapatkan pendidikan yang
pendidikan dan peraturan di sekolah harus ditetapkan pada setiap murid untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, atau maksudnya konflik yang kita hadapi antara keadaan sosial itu apa? Antara menegakkan aturan dan memberi perlakuan khusus berdasarkan situasi individu. Bisa Nah, nanti silakan kita, ditambah. maksudnya Oh, siswa baru toh. enggak, tulis di situ Bu juga. Dalam jangka waktu yang Halo, kan tertentu. tulis sudah. Dalam jangka waktu yang tertentu kan. Maksudnya kan si Adrian ini dia masuk sekolah bukan tiap hari juga kan di Alfa toh. Iya, Biasa juga dia tidak. masuk. Nah, Gitu. Tidak mungkin dalam 1 tahun dia tidak masuk, tidak bisa juga itu. iya, kan di sini juga dijelaskan dia tidak sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang Ya, jelas. sering tidak Meskipun masuk. terkadang Adrian tetap berusaha memenuhi tagihan tugas yang diberikan guru. Nah, kalau dia begini kan otomatis dia ada masuknya dong. Bagaimana caranya dia memenuhi tagihan tugas yang diberikan guru kalau misalkan dia tidak pernah masuk, gitu loh. Nah, kejadian ini nih biasanya tuh anak-anak kalau macam habis libur. Jadi kayak mereka libur ya mereka pergi ke perusahaan untuk ikut kerja. Nah, nanti pada saat masuk itu kadang susah tuh untuk masuk. Nanti kayak lama begitu sudah masuk kayak beberapa Sudah lama kasih baru masuk sekolah. Mereka tuh biasanya begitu. Kayak kita sudah masuk, kasih tahu teman-teman yang masih di perusahaan sana, tolong turun sudah sekolah masuk ini kayak gitu-gitu. Bukan berarti dia terus-terusan tidak masuk. Nah, jadi begini, masa kita tidak usah perdebatkan lagi. Maksudnya itu gini loh. Kan kasus kita sudah pilih sekarang. Terus yang kedua sekarang kita membuat salah satu paradigma. Berarti kita sudah pilih rasa keadilan dan kasihan. Jadinya. Nah, Oke. terus kita kasih penjelasan di situ. Penjelasan di situ tuh fokusnya kita tuh kenapa kita ambil di situ karena kita punya alasan. Karena itu antara menegakkan aturan dengan memberikan perlakuan khusus berdasarkan suatu situasi individu atau situasi siswa toh. Menegakkan aturan atau apa? Menegakkan antara memberikan saya kirim di itu sudah. Itu sudah terpapar. Itu saja supaya saya ketik langsung antara menegakkan aturan dan di kolom chat itu. Langsung di copy. Antara menegakkan aturan dan memberikan perlakuan khusus berdasarkan situasi individu atau masalah atau situasi atau masalah yang dihadapi itu. Sudah. Kayaknya ini diskusi nanti nih seru ini. Terus yang tadi tuh 3 itu di bagian mana? Poin ke-6 ya. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang dipakai? Prinsip yang ini sudah tuh bagaimana mau diganti? 3 prinsip apa? 3 prinsip dari 3 prinsip apa? Penyelesaian dilema. Iya. 3. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang ada. 3 prinsip pengambilan keputusan. Masa peduli ya. 3 prinsip itu apa saja kan tadi saya itu yang tadi Pak itu Bang. Ada yang ini rule based thinking. Ada based thinking, prinsip ini mengajak ada investigasi saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Maksudnya ini kalau kita ambil hanya kita pikirkan ini tuh maksudnya kita kasih keluar saja Adrian di sekolah untuk kebaikan orang lain ceritanya tuh.
Maksudnya nanti efeknya bagaimana? Nah, itu berarti tidak ada Atau rasa kasihan. care basic thinking saya ini berbasis rasa peduli saya toh. Ah, itu ya, itu. Itu bukannya itu. Memang kalau Terus dari Care based thinking kasusnya itu toh? memang dia semua pada rasa Iya. peduli. Iya. Nih, keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan individu, siswa, latar belakang sosial, budaya mereka, dan potensi yang dimiliki. Iya. atau berpikir apa nih? Rule basis basis thinking nih, yang Based thinking. berpikir berpikir berbasis peraturan. Prinsip ini memastikan keputusan berjalan sesuai koridor adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa, Pak. Tidak bisa atau iya atau makanya kan atau dia masuknya di mana kalau menurut kalian? Yang Kalau tiga saya itu sih mau base itu care based thinking. Iya toh. Rasa peduli toh. Iya. karena ada rasa peduli, makanya kita buatkan sebuah solusi. Betul. Coy, sulit. Iya betul sudah. Urutannya bagaimana tadi Kak yang yang pertama kita Pertama buat studi kasus dulu, setelah itu pilih salah satu dari 4 paradigma. 4 paradigma. Terus Nah, terus sekarang memuat dilema etika. dilema. Saya ingat Ibu Sartini tadi. D5. Berarti saya itu susun ulang ya ini. Kasus dulu. Kasus dilema etikanya dulu. Tapi coba tolong mungkin teman-teman bisa perhatikan itu Kak kalimat. Karena saya kadang kalau mengetik, apalagi kemarin kayak macam kita dikejar-kejar kan. Mengetik kayak terlalu jelas, kayak kalimat mungkin ada kalimat yang kurang baku, bisa diperbaiki. Kata kalimat. Iya. Di dalam kasus itu. Supaya enak tuh, kadang saya belibet jadi. Yang pertama yaitu menentukan dilema etika ya. Paradigma. Menentukan paradigma etika. Mana saya punya ini ada juga. Ini lalu yang kedua itu 3 nilai 3 prinsip. 3 prinsip. Prinsip penyelesaian dilema etika. Ini kita perlu jabarkan juga Kak maksudnya. Iya, kita kasih penjelasan. Tunggu ya, berarti 3 prinsip itu tadi. Prinsipnya di chat itu. Oke, sudah. Kan sudah di itu berbasis rasa peduli, oke. Kalau ada di tadi saya kirimnya bukan ke grup, maaf. Saya ternyata kirimnya ke Pak Jai. Memang kami begitu, kami protes dari tadi, kok tidak dengar kan? Iya, kan saya sholat, maaf. Malah Pak Jai yang kirim kasih ke grup. Iya, Pak Jai kirim ke saya kira saya kirim ke grup, ternyata kirim ke Pak Jai. Karena nama grup juga Muhammad Jailani itu jadi. Iya, betul. Sama.
Prinsip berpikir basic thinking. Oke, care basic thinking, terus Maksud saya care basic thinking itu apa gitu? Haruskah beri apa namanya? Iya, ada penjelasan sedikit. Oke. Kepentingannya Saya punya apa nih? Saya punya penjelasan tuh di grup itu. Di apa? Kolom chat. yo care basic thinking itu lebih karena ada rasa empati yang tinggi, rasa kasih sayang dan kepedulian yang cenderung. Amun coba kau lihat apa namanya? Kau lihat di apa kolom chat itu baru nanti kau tambahkan kan kurangkan kah di kolom chat. Jadi, Kalau saya sih ini. Dalam kasus ini prinsip mungkin berbicara dengan siswa secara pribadi. Memahami alasan dibalik tindakan yang apa atau kesalahan yang ia lakukan toh. Yang prinsip ini mungkin mengarahkan guru untuk berbicara dengan tapi ini tindakannya maksudnya kayak ini saran gitu Pak Fir, kayak dalam kasus ini guru harusnya seperti ini gitu. Begitu maksudnya kan? Atau cuma penekanan saja, karena kalau Iya, macam kita menjabarkan maksudnya kenapa kita ambil begitu karena maksudnya dalam kasus ini kan guru tuh kayak mengarahkan siswa kayak begitu-begitu dan maksudnya dia datang untuk cari tahu dia punya kasusnya apa dulu kayak gitu-gitu tuh. Atau bagaimana menurut kalian? Itu saya punya pendapat sih. Coba nih, coba ini. Prinsipnya itu penjabarannya tuh. Prinsip yang digunakan pada guru memiliki rasa empati tinggi, rasa intinya sama sebenarnya kayak. Iya, maksudnya itu penjelasan yang simpelnya saja sih, tidak panjang lebar kesana kemari sih. Iya, maksudnya kan siapa tahu ada kayak tadi saya belum paham tuh kenapa best thinking tuh apa gitu. Kalau di dalam teks di atas kan sudah jelas tuh, maksudnya ada langkah-langkah apa si wali kelas ini melakukan langkah-langkah seperti ini, kayak mendatangi orang tuanya, kayak bicara secara pribadi dengan siswanya begitu. Terus dia akhirnya berbicara juga sama guru dan apa namanya staf di sekolah untuk menentukan ya harus seperti apa langkah-langkah yang dihitungkan, maksudnya yang dilakukan terhadap si siswa ini. Kalau ini saya secara umum ya kalau saya punya. Biar nanti saya rangkum saja antara ini 3 ini. iya betul. pertimbangkan kebutuhan individu siswa, latar belakang siswa. Ini berarti keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan individual dan sekolah. Kalau individual dan sekolah berarti dia kenanya nanti kena ke 4 paradigma tuh dia kena ke poin 1, individu lawan community. Jangan, ini maksudnya maksud saya begini, kalau macam kenapa care based thinking, karena dalam kasus ini kita harus mempertimbangkan individu siswa, latar belakang itu dan potensi yang dimiliki. Nah, karena itu rasa empati atau nilai prinsip ini yang kita ambil, karena prinsip ini itu mendorong maksudnya mengedepankan rasa empati gitu. Apa nih, coba los dulu dari kata individu, karena kalau individu nanti pasti akan lawannya pasti kelompok. Maksudnya begini, coba prinsipnya tuh atas dasar empati saja gitu, empati dan ini kan cuma penjabaran saja, makanya tadi saya bilang nanti kan kita akan pilih kalimat yang tidak menjebak ke dalamnya di dalamnya. Jadi ini dasar dari perilaku kita untuk mempertimbangkan kasusnya si Adrian itu atas dasar prinsip kebutuhan peduli atau care gitu kan. Guru itu peduli atau care sama siswa gitu nah. Jadi walaupun satu ini terlepas, dia itu sangat penting gitu nah. Jadi dipedulikan. Gitu. Gimana coba?
Jadi lebih ke gimana ya? Empati sebenarnya, rasa empati dan rasa Iya, kasih iya. sayang. Iya betul, ini kan sudah, Namanya saja kita care. iya pasti yang ya intinya sudah, nanti saya rangkum. Kalau macam Pak Fir punya ini yang di atas, ini sudah betul, tapi ini merupakan tindakannya gitu. Ini tindakannya, bukan kenapa alasan kita memilih best thinking. Tapi ini tindakannya kita, maksudnya ya tindakan. Aksi nyatanya gitulah, Action. actionnya ya. Itu ya kira-kira. Jadi saya sabar dulu, saya mereka-reka dulu. Oke, berarti sudah prinsipnya tuh kira-kira nanti bisa dijabarkan dengan cara itu toh? Iya, ya, prinsipnya sudah. Sekarang kita masuk ke 9 langkah pengambilan keputusan. Oke. Pengambilan keputusan. Nah, silakan Pengambilan dipikirkan. dan Saya ada saya ini dulu ya, maksudnya kalian fokus ke situ, baru saya mau fokus untuk memilih kalimat yang kira-kira pas di Apalagi lanjut ya 9 ya. Iya, 9 langkah pengambilan keputusan. Sekarang langkah yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Iya, menentukan siapa yang terlibat. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pengujian benar atau salah. Yang bertentangan dulu Pengujian ini. paradigma, prinsip. Sini ada mengenai nilai yang bertentangan. Berarti nomor 1 tuh kayak nilai apa bertentangan dengan apa ya? Nilai yang bertentangan itu apa? Berarti kejujuran apa namanya tadi? Keadilan dan kasihan toh? Nilai yang bertentangan ya. Keadilan dan Iya. kasihan toh? Nilai-nilai Iya, yang bertentangan itu kembali ke aturan sekolah. Aturan sekolah itu kan kalau kita punya aturan di sekolah, itu kan kalau siswa sudah tidak hadir seperti begitu kan secara tindakan tegasnya kan seharusnya dikeluarkan. Makanya keadilan tuh Pak. Maksud kita ini kan keadilan tuh itu tuh. Iya, maksudnya pertama nih kita pengambilan keputusan sesuai dengan pertama kita kenali dulu nih hal-hal yang bertentangan nih. Nilai yang bertentangan yang pertama itu dari sisi aturan si Adrian itu sudah melanggar aturan. Itu kan bertentangan tuh. Moral. Iya Pak, Nilai-nilai yang begini, sekolah. nanti kita buat yang di macam ini kan ada 9. Jadi setiap aspek itu kayak macam nilai yang terkandung macam nomor 1 tuh astaga. Apa namanya nih? Nilai yang bertentangan tuh apa lawan apa gitu, Pak. Di situ kan ada 9 di 5 internal. Iya, ini kan mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Berarti nilai yang bertentangan tuh apa lawan apa? Kayak macam yang tadi yang kita buat di atas, kayak macam kejujuran rasa kasihan atau kejujuran lawan apakah atau kasihan lawan apakah kayak gitu tuh kan. Nanti kita kembali ke paradigma lagi. Tidak Pak, tidak. Memang dia punya alurnya begitu, Pak. Dia alur pengerjaannya seperti begitu. Jadi di situ kan ada 9 aspek, Pak. Jadi 9 paradigma. 9 paradigma itu kan dia masuk dengan di atas juga tuh. Maksudnya masih ada kesinambungan. Jadi begini, maksudnya seandainya contoh kasus yang kita ambil ini, nilai yang bertentangan tuh apa? Maksudnya kalau menurut pemahaman kita apa lawan apa gitu. Dia harus 1 lawan 1 gitu. Macam kejujuran lawan empati kah? Atau kejujuran lawan kasihan kah? Atau kasihan lawan apa kah? Atau peraturan lawan apa kah? Kayak gitu. Peraturan lawan kasihan. Kalau saya di sini keadilan lawan kasihan ini kayaknya peraturan. Bolehkah peraturan lawan kasihan, Pak Fir? Tidak tahu lagi. Maksudnya saya cuma mencontohkan saya gitu. Kalau di sini saya tadinya kalau di saya punya kasus ini kan ini keadilan lawan kasihan. Maksudnya keadilan tuh harusnya memang sesuai dengan aturan-aturan yang di sekolah. Iya, berarti kan dia sudah masuk di dalam toh keadilan toh itu toh. Peraturan toh. Berarti bisa toh, berarti keadilan. Nah, kasihan karena sebenarnya si Adrian ini kan bukan secara sengaja karena dia malas atau apa, tapi karena memang ada alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor
tertentu yang akhirnya bikin dia seperti itu, dia tidak masuk, bukan karena dia tidak ingin masuk gitu. Jadi ya pasti kita kasihan lah toh, kalau secara maksudnya secara di luar aja kita lihat, ih anak ini tidak masuk, kenapa tidak masuk? Nah, harusnya dia tidak diikutkan semester atau harusnya dia tidak naik kelas kan gitu. Tapi kita kan sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai wali kelas, apalagi kita yang di kampung ya, maksudnya pasti kita rasa ini kita harus cari tahu kenapa dia seperti itu. Nah, setelah dicari tahu kan kenyataannya tidak seperti itu, tidak seperti yang mungkin orang-orang pikirkan karena dia malas atau apa. Ternyata tuh ada hal-hal tertentu yang memang membuat dia tidak bisa. Nah, disitulah timbul rasa kasihan kita. Gitu. Makanya Ada faktor pilih X. keadilan rasa kasihan gitu. Oke, berarti sabar ya. Coba diketik saya sebenarnya. Oh, coba Pak Artinya ini benar lawan salah. Toh? Coba. Kita satu-satu dulu Pak Rapi, baru kita apa? Sabar. Aturan lawan kondisi real. Nilai yang bertentangan tadi apa lawan apa? Keadilan lawan kasihan. Keadilan lawan kasihan. Pihak yang terlibat di situ siapa saja? Guru, siswa dan orang tua murid itu? Kepala sekolah, guru, orang tua murid. Oke, fakta yang terjadi. Aduh, kenapa kan pakai bahasa Inggris lagi nih? Kan saya punya yang bahasa, kenapa saya pakai, bagaimana ini? Kenapa dia ini bahasa Inggris ini? Bagus itu. Terjemahan. Pak Rafi yang Pamon, nomor Ya. 3-nya tuh ini kan 9 fakta atau 9 apa namanya? 9 langkah atau yang pertama tuh kan mengenali nilai-nilai sudah, menentukan siapa saja yang terlibat sudah tadi toh, guru, kepala sekolah dan orang tua murid toh, siswa lagi toh. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Iya. Faktanya itu tidak hadir, sudah fakta toh. Iya, dia lebih memilih masuk ke hutan, pergi ke perusahaan sawit atau tinggal di perusahaan sawit daripada masuk sekolah. Kalau Adrian Faktanya ini adalah orang tuanya Adrian masih ingin ada, sekolah. Pak Rafi, ceritanya Adrian ini. Sabar dulu. Ah, Nama fakta gini ya. kita. Oke, faktanya adalah Adrian sebenarnya ingin sekolah, tapi tuntutan keluarga membuat dia harus ke sawit. Begitu kan? Kalau di sini kan maksudnya dijabarkan satu-satu. Adrian lebih baik ke perusahaan sawit untuk bekerja daripada ke sekolah. Adrian ingin tetap ke sekolah. Adrian mendapat dukungan dari sekolah berupa tambahan jam belajar. Adrian jarang masuk sekolah. Aduh, ini kayaknya saya kayak copy share yang saya belum perbaiki. Adrian jarang masuk sekolah. Oh iya, cocok sudah. Adrian mendapat dukungan dari sekolah berupa jam tambahan. Kayaknya ini harus diperbaiki deh. Kayaknya tidak ada ini jam tambahan. Ini fakta ini kan dia bercerita tentang semua informasi yang relevan dengan situasi tersebut. Semakin lengkap informasi maka semakin baik pula keputusan yang diambil. Berarti betul. yang pertama seperti Pak Amon bicara tadi itu apa tadi? Adrian ingin tetap bersekolah. Adrian lebih baik ke perusahaan sawit untuk Adrian ingin apa? Tetap bersekolah. Iya. Adrian memiliki keinginan untuk tetap bersekolah, namun tuntutan keluarga membuat dia Tidak, harus Kamon, tidak bisa begitu. Jabarkan Dia satu-satu, Pak. harus dijabarkan satu-satu. Kalau Disa punya ini, Adrian ke perusahaan sawit untuk bekerja daripada ke sekolah. Terus yang berikut, Adrian ingin tetap bersekolah. Terus atau bagaimana ini? Atau mulai dari sisi positifnya dulu, jangan sampai kalau duluankan yang negatif, nanti untuk apa dibantu kalau seandainya kalau negatifnya saja yang mulai. Tinggal di itu saja. Maksud saya
Saya jabarkan satu-satu supaya nanti kalau misalkan ini ya ditinggal di itu saja tuh, di itu urutannya. Jadi Adrian ingin tetap ke sekolah. Jadi Gitu. begini, dia punya apa namanya, penjelasan dari kumpulan fakta-fakta yang kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Itu yang pertama, kumpulkan semua informasi yang relevan dengan situasi tersebut. Semakin lengkap informasi yang Anda miliki, semakin baik pula pengambilan keputusan yang Anda dapat ambil. Iya, ya itu tadi Adrian ingin tetap bersekolah. Adrian pergi ke perusahaan sawit untuk bekerja. Terus Adrian mendapatkan dukungan dari sekolah. Terus Adrian tetap berusaha mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kira-kira apa lagi? Kayaknya dia ke kelapa sawit itu pasti ada alasan tuh. Nah, ya untuk bekerja. Dia kerja tuh karena apa coba? Karena dia kan jadi tulang punggung keluarga. Iya betul. Alasan bekerja itu tuh alasannya karena tulang punggung keluarga. Coba. Terus dan memberikan sabar dulu. Adrian tetap sabar, saya urut dulu ya. Ini kayaknya memang harus di bawah. Adrian tetap berusaha mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Adrian ke perusahaan sawit untuk bekerja. Adrian mendapat apa lagi? Adrian ingin tetap masuk sekolah. Adrian ingin tetap bersekolah. Adrian Saimar. Adrian ingin tetap ini saya. Kenapa? Kenapa saya punya ini jadi bahasa Inggris ya teman-teman? Bagaimana caranya rubah? Terjemahan, translator. Bikin di titik 3 di atas. Titik 3 di atas. Titik 3, terus Terjemahan. Ini coba ini. Presentasi dulu supaya dilihat toh. Kita belum buat habis presentasi bagaimana, Pak? Bukan, Pak Jalan, Fir. jalan. Ini loh saya punya. Yes, Saya punya ini. Translate English. Sudah buat saya dulu sebentar baru atur itu. Masalahnya saya tidak tahu apa yang kamu copy ke dalam sini. Kalau saya tidak rubah. Dulu. Adrian tetap berusaha mengerjakan tugas yang diberikan guru. Adrian perusahaan sawit untuk kerja. Ini kan fakta, atau berarti ini sudah, atau berarti Pak sudah nih, ada yang mendapat dukungan dari Ya sekolah. ini yang yang di itu kan gitu. Tapi saya susun ulang kayaknya karena kayaknya yang itu kurang tepat jadi. Ya pokoknya secara garis besarnya kan begitu toh. Oke, sekarang kita masuk yang keempat, pengujian benar atau salah. Berarti tambah lagi satu apa tuh? Faktanya satu, Adrian adalah tulang punggung keluarga. Iya, betul. Ya nanti tambah. Oke, yang keempat, pengujian benar atau salah. Evaluasi apakah tindakan yang mungkin Anda ambil sesuai dengan aturan atau hukuman yang berlaku. Pengujian benar salah. Berarti salah dong. Salah toh, salah karena apa nih? Adrian jarang masuk ke sekolah karena apa namanya? Adrian jarang masuk ke sekolah. Tindakan itu melanggar aturan, tindakan itu melanggar aturan sekolah atau bagaimana? Berair. Pica. Berarti kok belum mau bikin plaster saja itu. Di plaster juga. Itu bersihkan pakai funnel. Nanti bengkakkan betul. Atau diberikan juga ini
Buku boleh ya, buku. Untuk Adrian. Diberikan buku untuk Adrian, nanti dia baca buku di bawah pohon sawit. Malam hari. Pengujian benar salah itu ada uji legal, uji regulasi, ada regulasi itu, publikasi dan panutan. Waktu 10 menit lagi ya. Mama, masa sih cepat sekali? Pak Fir bikin waktu sendiri. Itu di pengujian benar salah tuh, uji legal. Legal kan tidak tugas apa yang dibuat sama Adrian. Kira-kira legal enggak? Salah tuh Pak, karena melanggar aturan sekolah tuh. Kalau sesuai dengan regulasi, Maksudnya? jika disesuaikan dengan regulasi, aturan. Salah tuh Pak, salah. Nah, kalau balik ke intuisi kita, pemikiran. Memang salah, dia punya ini kan memang yang dia ini kan kita cuma menguji benar atau salah yang tindakan yang diambil itu. Apakah bisa Salah, menjadi panutan? Ya, kalau diuji kesalahan pasti salah. Cuma ceritanya kan ada rasa Jadi kasihan. di sini di paradigma 4 ini kita tidak sampai yang segitu-gitunya Pak. Di sini dia cuma ya suruh kita jabarkan apakah itu benar atau salah. Kalau benar alasannya apa gitu. Sudah. Kalau Kalau sudah salah salah, ya itu karena si Adrian Ya, itu. kalau salah alasan kita apa? Benar karena alasan kita apa gitu. Berarti tindakannya salah karena dia melanggar Dua-duanya. aturan. Kayak gitu toh. Mm-mm. oke. Pas sudah. Oke, yang kelima paradigma. Hmm. Paradigma di sini dia suruh melaporkan tindakan tindakan siswa sesuai tindakan tersebut sesuai dengan prinsip kejujuran. Nah, ini baru udah masuk ke paradigma kita yang tadi, individu lawan kelompok. Bukan paradigma. Bukan paradigma dia ini yang keenam ini kan melakukan prinsip resolusi resolusi gitu. 5 dulu, paradigma benar lawan ini, paradigma dulu. Nomor 5 Oh dulu. iya, Pak. Oh iya, sorry. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma rasa salah, rasa keadilan lawan kasihan. Iya, justice lawan mercy toh. Betul. Ini kan kita paradigma apa namanya tadi? Ini barang tuh benar atau salah. berulang-ulang saja ini barang ini. Ini uji apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip moral dan etika yang dianut. Karena dirincikan gitu. Salah atau tindakan yang dilakukan salah dan kita melapor tindakan yang dilakukan ini kepada wali kelas, melaporkan kepada kepala sekolah sebagai atasan toh. Karena kita atau bagaimana? Izin buang air dulu ya. Jangan Pak. Balik ke mana nih? Pak Fir balik ke nomor 4 lagi kan? Nomor 5 Pak, nomor 5 kan paradigma toh. Paradigma itu ya sudah. Paradigma itu sudah keadilan lawan kasihan sudah. Paradigma benar dan salah. Ini dia punya pengertian itu uji apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau etika yang dianut. Paradigma mana yang terjadi pada situasi yang sedang Anda hadapi? Apakah lawan kelompok individu, atau keadilan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang? Mana coba dipilih? Pusing besti. Ya udah di pengujian paradigma ini deh masuk di yang poin kedua toh, keadilan lawan kasihan. Kalau saya sih itu situasi mana nih
ini kan yang di nomor 4 kan kita evaluasi apa tindakan itu benar atau salah, toh? Terus Coba, yang coba ke nomor 4 coba. Mendengar pengujian atau kita kan tadi kan salah toh? pengujian benar atau salah, berarti evaluasi apakah tindakan itu salah yang kita ambil itu benar atau salah, berarti tindakan yang kita ambil itu salah karena siswa melanggar aturan gitu toh. Nah, terus kita masuk yang kelima, pengujian paradigma antara begini dengan macam tadi rasa kasihan lawan keadilan itu tuh apakah benar atau salah gitu. Nah, di nomor 4 ini Pak Fir, mari kita lakukan pengujian benar atau salah. Maksudnya pengujian itu berarti kan ada kayak kalau yang saya jabarkan ini ada kayak poin-poin yang harus harus dijabarkan. Apakah aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu tersebut uji legal? Itu seperti tadi Pak Haman bilang, tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Toh? Ini kan Jadi apakah kalau ada pelanggaran hukum? Tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ada pelanggaran peraturan sekolah dalam kasus ini? Ada, toh? Terus berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Nah, ini pendapat kita nih. Pendapat kita pribadi, toh? Iya. Kalau di atas kan umum sudah jelas tidak ada pelanggaran. Maksudnya tidak ada pelanggaran hukum. Oh, tapi ada pelanggaran peraturan sekolah. Nah, kalau yang poin berikut itu opini kita. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda. Apa yang salah dalam situasi ini? Ya, seperti kalau saya jabarkan ini ada salah kegiatan salah dalam kegiatan belajar di sekolah terkait peraturan kehadiran siswa di mana Adrian seharusnya belajar bersama dengan siswa lain di kelasnya sedangkan Adrian mendapatkan bimbingan di luar jam sekolah. Nah, berarti ini kan maksudnya ada sesuatu yang kontradiksi toh. Harusnya kan namanya sekolah ya belajar di sekolah secara umum. Tapi ini si Adrian ini betul dapat perlakuan khusus karena dia mendapatkan bimbingan di luar jam sekolah dengan alasan tadi. Nah, ada rasa ketidakadilan dalam situasi ini. Ya, sudah. Begitu sudah. Lanjut sudah nomor apa yang ke-6 nih? Prinsip melakukan prinsip resolusi. Berarti 4 sudah tuh. 4, 5 sudah tuh. Paradigma juga sudah yang Tuti bilang tadi tuh. Ibu Tuti bilang yang sudah. Tuh Ibu Tuti yang tadi tuh toh? Nomor 6 ini prinsip penyelesaian dilema etika. Di paradigma itu juga bisa cenderung ke individu lawan kelompok juga. Kelompoknya? Kan si Adrian itu 1 orang, sedangkan teman-teman yang lain itu kan kelompok yang lebih banyak. Mereka lebih banyak. Tapi ini kan kasusnya antara guru dengan siswa saja. Maksudnya kita berhadapan dengan si anak ini saja, tidak melibatkan yang lain gitu. Namun kan gini kan, ini sebenarnya kan individu saja. Si Adrian saja yang dapat kasus begitu. Ini kan bukan kasus menyeluruh. Tapi masih kita semua kan berdasar kembali lagi ke prinsip kita tadi karena prinsip peduli sebenarnya. Jadi kalau paradigma sebenarnya masih bisa termasuk 1-2. Bisa juga sih. Cuma atau kita putuskan saja kita mau ambil ini atau kita mau tambahkan. Dia menyentuh sih, tapi mungkin lebih cenderung ke keadilan dan kasihan sih. Sudah kalau begitu ini saja dulu, nanti lihat tanggapan teman-teman kalau macam mereka memberi masukan dan ya alasan dan ininya masuk, maksudnya ini oke ya kita kasih masuk. Nanti kan kita lihat Pak Fasil juga kasih ini. Yang terpenting kita udah ready tuh, sudah persiapkan diri tuh. Iya. Oke. Sip, lanjut ke konsep yang berikut, ke nomor 6, prinsip resolusi. Sebenarnya tuh terlepas dari yang tadi 3 prinsip dan 4 paradigma itu tadi ini sudah masuk dalam 9 ini tuh. Iya, 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah ada nomor 7, apakah ada sebuah penyelesaian nomor 6. Itu tadi 3 prinsip penyelesaian dilema ini. Oh iya betul, dia sudah masuk di nomor 1 ya. Best thinking. Ini nggak usah diperjelas karena tadi kita sudah jelaskan di poin yang itu tuh 3 prinsip di atas. Berpikir basis rasa peduli. Oke. Investigasi opsi trilema.
Ini trilema nih, bukan dilema ya. Trilema Kayak berarti waktu 3. Investigasi trilema. Jadi ini kita mengambil keputusan dari dua pilihan yang tersedia gitu. Seringkali ada dua pilihan yang kita pilih, terkadang menjadi opsi di luar 3 pilihan itu pasti ada. Jangan lupa nonton timnas ya. Mencari opsi kreatif. Oh, mencari. Pak apa? Jangan lupa nonton timnas lawan Cina. Oh iya. Garuda Jam. tidak ragu. Hidup Indonesia. Kamu Doti itu wasit, Bu. Doti pemain Cina saja. Wasit lagi naik daun kah? Wasit luar Mencoba biasa. mencapai kompromi atau solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Kalau kepentingan semua pihak mungkin tidak masuk. Bentar ya, saya perbaiki ini paradigma. Nomor 7 itu apa kak? Nomor 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang Investigasi. kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Sebenarnya Keputusan tuh lain dari dua pilihan Pilihan yang keputusan. ini yang Maksudnya saya agak bingung di sini waktu kemarin saya bikin kasus ini, makanya saya Ini dia punya keputusan pilihan lain itu. dari 3 opsi yang tersedia gitu. apakah Begini ada dia punya yang apa penjelasan tuh, cari tahu apa ada alternatif ketiga yang belum terpikirkan sebelumnya. Terkadang Iya, solusi betul. terbaik terletak di luar dua pilihan awal yang tampak saling bertentangan. Betul. berarti Solusi ini yang kita terbaik katanya. harus ambil 2 pilihan dulu, pilihan utama terus. Tapi saya bingung sejujurnya nih. Kan pilihan pertama tuh apakah kita akan memilih Adrian? Pilihan yang kedua, apakah kita harus memilih anak-anak yang sudah ada bersekolah? Opsinya kita memilih dua-dua. Apakah ada sebuah penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ini sebenarnya kita harus Ini loh, opsi itu opsi penyelesaian masalah ini. Ini opsi penyelesaian Iya, masalah. penyelesaian Iya, opsi masalah penyelesaian dari masalah atau opsinya adalah tapi Adrian. dengar dulu. Teman-teman, sabar dulu. Ini kan harusnya di dalam kasus ini sudah ada dua penyelesaian masalah toh. Nah, di situ tuh kemarin saya juga bingung penyelesaian masalah di kasus ini sebenarnya tuh bagaimana. Kan di punya kasus penyelesaian masalah itu kan kamu guru-guru apa namanya memberikan les di luar jam apa toh? Berarti Nah, itu Nah, itu satu ya. termasuk itu masuk. Sabar dulu ya, satu. Pilihan Saya catat dulu ya. Nah, itu opsi ketiga sudah mau. Tidak, kalau itu kan ada di sudah dalam dijabarkan, Pak. ada di Itu dalam. Dia suruh yang sekarang ini kita kasih masuk tapi di luar dari cerita itu. Jadi kayak macam tadi kan Ibu Tuti sudah jabarkan apa studi kasusnya kan, di studi kasusnya kan Ibu Tuti sudah jabarkan ada opsi dua ke satu opsi penyelesaian masalah itu. Tapi di sini dia suruh kita bilang yang mungkin kita belum terpikirkan di studi kasus tadi gitu. Bimbingan di luar jam sekolah Ini ya. cari tahu apakah ada alternatif ketiga yang belum terpikirkan sebelumnya. Terkadang solusi terbaik di luar dua pilihan awal yang tampak saling bertentangan. Tadi kita pilih yang macam Pak Amon bilang juga bisa, yang macam tadi saya bilang pertama juga bisa. Dia tanya begitu ada, kami tidak ada alternatif lainnya. Alternatif yang satu-satunya cuma itu saja. Bisa juga. Sebenarnya tuh begini teman-teman. Iya, Maksudnya tidak usah terlalu jauh-jauh. Ini mikir realistisnya yang mudah-mudah nih, lihat nih. Opsi pertama, apakah kita akan memilih Adrian? Bukan, maksudnya kenapa opsi pertama kita Dengar dulu, selesai dulu. Dengar dulu, selesai dulu baru ini. Opsi yang pertama, apakah kita harus memilih Adrian? Haruskah kita harus melihat Adrian? Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, apakah harus kita lihat anak-anak? Opsi
solusi yang ketiga itu yang tidak terpikir, itu kita harus milih, yang kita ambil kan, milih kedua-duanya. Maksudnya memilih kedua-duanya Adrian, bagaimana? Ini kita menyangkut tindakan, ini bukan option kita harus memilih si A atau si B. Maksudnya kan di dalam kasus ini kan sudah ada nih solusi, toh? Nah, ada sebuah penyelesaian dari kasus si Adrian. Yang pertama itu melakukan bimbingan di luar jam sekolah, misalkan mungkin pulang sekolah gitu, dia datang dengan mungkin teman-temannya lain yang mungkin juga punya permasalahan, tapi di luar kasusnya Saya si dapat Adrian. penjelasan Nah lewat itu. YouTube. Terus yang kedua ini saya juga bingung sih sebenarnya mau solusinya ini kemarin, karena cuma itu, baru di sini harus ada minimal 2. Nah sekarang dari 2 itu kita harus cari lagi solusi tadi. Misalkan ini ya, walaupun entah ini nyambung atau tidak, yang seperti Pak Raffi bilang, ya ya sudah, Adrian biarkan saja begitu, maksudnya biarkan saja kalau memang dia kerja, nanti ada waktu ke sekolah dia tidak lulus, nanti kasih ikutkan dia paket. Itu kan solusi juga, maksudnya kalau si anak ini, tapi itu secara umum ya, bukan dalam kasus ini. Menurut saya kayak misalkan ada anak putus sekolah, misalkan si Adrian ini putus sekolah, ya kita solusinya ya, kalau dia memang masih mau belajar, mau sekolah ke tingkat selanjutnya, harus solusinya ya ikut paket gitu. Tapi ini kan di dalam kasus ini gimana ya? Harus ada 2 solusi dulu, 2 solusi di awal dulu. Nah, terus kita mencari satu solusi yang mungkin pada saat kita diskusi ini tiba-tiba muncul di antara mungkin dari kalian, dari selain saya gitu yang membuat kasus. Berarti udah Pak Raffi punya solusi, selesai. Nah, nggak gitu juga ya. Kalau itu memang untuk anak putus sekolah, sementara si Adrian kan nggak putus sekolah. Waktu 5 menit. ceritanya ini kan masalah finansial toh, kan itu kasih ini saja beasiswa toh. Tadi kalau saya itu memang dia dikasih beasiswa di luar beasiswa KIP. Maksudnya itu kayak itu dari sekolah gitu loh, dari sekolah, maksudnya kebijakan dari sekolah. Tapi apakah beasiswa itu bisa menjawab, dia tuh tulang punggung keluarga loh. Nah itu dia masalahnya, saya agak riskan dan ragu-ragu juga seperti itu. Permasalahannya kan bukan masalah uang sekolahnya, tapi dia punya kebutuhan keluarga di rumah gitu, bukan semata-mata kebutuhan pribadi dia gitu. Kalau tulang punggung keluarga tuh berat loh, berat itu. Tidak cukup cuman hanya beasiswa. Sebenarnya tuh kalau kenyataannya tuh bukan tulang punggung juga sih, orang tuanya saja kadang kan begitu, mungkin ya kasarnya kayak eksploitasi lah, kayak ada anak-anak dituakan, kok bisa kerja, ya sudah kok kerja gitu. Sementara orang tua ya tetap kerja, tapi kerjanya kayak macam bukan kerja cari duit, kayak berkebun untuk makan sendiri, pergi ke hutan, pergi kayak gitu-gitu. Bagaimana itu tambahan pendapatan orang tua. Itu orang tua itu perlu ditahan polisi tuh karena eksploitasi anak. Mau bagaimana, kadang orang tua juga si minum anak mabuk mau. Cuma suruh dia kerja. Saya pikir solusi lain ya mungkin kayak macam Pak Raffi bilang apa, mungkin kita kasih dia paket apa, itu lebih bagus. Dia tetap itu untuk masalahnya, kalau itu untuk ini kan kita mengupayakan si Adrian ini tetap bersekolah karena dia punya hak yang sama dengan siswa-siswa yang lain gitu. Sebagai siswa di situ harusnya dia masuk sekolah gitu. Mungkin harus tegur dia orang tua kah apa ya, cukup bapak kok tanggung jawab sedikit kerja kah. Iya kak, bingung. Aku kasih tinggal anak yang kerja ini, kok potak betul sekali. Kalau redaksinya, masa saya mau ubah ini sih redaksi si Adrian ini kabarnya untuk membantu perekonomian kerja ya. Nah di kebun sawit untuk mencari kayaknya saya itu saja kasusnya. Apa saya nanti kasusnya bukan kasus sebenarnya dong.
Nggak usah dirubah lagi, cukup itu saja. Hmm. Kita munculkan saja dulu opsinya, opsi yang lain. Nanti kalaupun seandainya ada komentar dari teman-teman atau apa, yang penting ngalir saya dulu toh. Ya itu kan nanti Apa? berkembang. Itu nanti jadi masukan Iya Pak, juga. tidak apa-apa nanti kan, maksudnya di sini kita tidak cari cara yang salah siapa benar, tapi kita cuma Oke. ya, sesuai Kembali dengan ke ruang utama. Oke Pak. Kembali ke ruang utama. Selesai. benar, ingin berdiskusi berada-ada. Oke, sudah kita baru sampai di 7 baru sampai di poin ke-7. Iya, selesai yang saya sudah edit ya. Buat keputusan baru nanti kembali lagi lihat keputusan dan refleksikan terakhir. Oke tuh. Oh, sudah azan Ada nih guys. semuanya ya, shalom. Itu bersama dulu. Oh iya ya. Foto bersama. Iya. Kasih menyala kamera dulu boleh? Kamera on. Ya. Kamera on. Pak Amon. Oke, 1, 2, Sambil 3. pakai mic ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kirim ya. Sekarang foto-foto tidak boleh pakai ini pakai ini nanti dong bilang kita kampanye. Oh begitu ya. Iya, Saya sudah tidak tahu. Saya juga tidak tahu itu. Bahaya, itu kelihatan ini ada. Ulang begini saja. Ah, sudah. Itu sudah keluar itu. Sudah, ayo, Oke. sudah. Oke. Oke, sudah.